Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Perdana Putra dengan NIM 141220028 Di sini saya akan membahas mengenai artikel jurnal dari mahasiswa Untak Teknik Industri dengan judul Penentuan Jumlah Tenaga Kerja Optimal untuk Memenuhi Permintaan Produk Percetakan dari Mesin Cetak Offset. Dengan studi kasus di percetakan Exodus of Printing, ditulis oleh Arfi Agya Fortunata dan didampingi oleh Ibu Siti Mundari. Pendahuluan, mesin Exodus Printing House adalah tempat untuk mencetak poster, undangan, kalender atau yang sejenisnya. Di sini permasalahan Exodus adalah banyak permintaan tapi tidak bisa menyelesaikan di beberapa bulan, yang disebabkan oleh mungkin outputnya yang lebih tinggi atau yang lainnya. Bisa dijelaskan di bagian seperti ini: beban kerja yang harus ditekankan dalam setiap bisnis karena sangat berdampak pada produktivitas karyawan, bahwa hanya sebagian kecil dari permintaan yang dapat dipenuhi. Tak terdapat tingginya permintaan produk undangan sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya jumlah permintaan dalam beberapa bulan terakhir. Meningkatnya beban pekerjaan diperparah oleh faktor seperti peningkatan output pekerja menerima stasiun kerja yang ditugaskan dan banyaknya tujuan yang harus diselesaikan, sehingga penambahan staf atau lembur diperlukan untuk memenuhi volume pesanan dengan pendekatan WLA, workload analysis, stop time watch study, dan juga perencanaan kapasitas. Landasan teori ada dua. Yang pertama, landasan teori secara langsung. Ini landasan teori yang dilakukan di tempat Exodus Printing. Bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan metode stopwatch, dan yang kedua menggunakan work sampling, pengukuran jam kerja di Exodus Printing. Yang kedua adalah pengukuran secara tidak langsung, pengukuran yang tidak perlu kita lakukan di Exodus Printing. Kita bisa melakukannya di tempat lain, bisa menggunakan workload analysis, yaitu proses untuk menghitung beban kerja yang diberikan kepada operator oleh perusahaan. Yang kedua adalah perancangan agregat. Perancangan agregat adalah tujuan perencanaan agregat adalah mengembangkan suatu rencana produk yang secara menyeluruh, yang fleksibel dan optimal. Fleksibel di sini memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kapasitas yang ada. Optimal berarti menggunakan sumber daya sebijaksana mungkin dengan pengeluaran biaya serendah mungkin. Jadi perencanaan agregat ini untuk membandingkan bagaimana kita memenuhi permintaan dari customer tetapi dengan menggunakan barang seoptimal mungkin, jadi barangnya tidak terbuang-buang. Metode penelitian dimulai dari studi lapangan dan juga studi literatur. Studi lapangan kita melihat dulu case-nya ada di Exodus Printing. Setelah itu baru kita lihat di buku-buku untuk mencari apakah metode apa yang bisa dilakukan pada Exodus Printing ini. Setelah melakukan studi, kita identifikasi terlebih dahulu masalahnya, di sana ada masalah apa saja. Kita buat rumusan masalahnya di tujuan penelitian. Setelah terkumpul apa saja yang harus kita lakukan, baru kita mulai melakukan pengumpulan data. Ada data primer, waktu kerja, jumlah tenaga kerja, data sekunder, data permintaan, data produksi, data biaya tenaga kerja. Setelah kita ambil datanya, kita lakukan pengujian keseragaman data dan juga kecukupan data, apakah sudah memenuhi standar atau belum.
Setelah melakukan pengujian, kita baru melakukan perhitungan waktu. Ini ditunjukkan untuk menggunakan untuk bisa menggunakan WLA nanti setelahnya. Setelah melakukan perhitungan, kita melakukan perhitungan jumlah tenaga kerja dengan menggunakan WLA. Setelah semua sudah uh, jelas jumlah tenaga kerja, baru kita melihat perencanaan agregatnya. Bagaimana kalau dengan jumlah tenaga kerja ini, apakah perencanaan agregatnya bisa mengurangi jumlah tenaga kerja atau malah cuman sudah cukup. Setelah itu kita melakukan perbandingan dari overtime dan juga penambahan tenaga kerja. Setelah kita melakukan perbandingan, kita bisa menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk Exodus Printing House ini. Oke. Di sini ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ini adalah tabel pertama adalah jumlah permintaan dari customer. Di sini ada 3 produk, yang pertama undangan, kalender, dan brosur. Di sini yang sering bermasalah itu ada di undangan. Di undangan ini permintaannya ada seperti contohnya pada bulan Januari ada permintaan 6.500 tapi hanya bisa memenuhi 6.050. Jadi belum bisa mencapai achieve target yang sesuai dari permintaan tersebut. Ada juga di bulan April di permintaannya 6.600 tetapi hanya bisa memenuhi 6.050, seterusnya hingga di bulan November yang masih bermasalah. Tabel kedua ini adalah tabel pengukuran waktu kerja. Di sini ada 5 stasiun kerja, ada percetakan, ada sortir, ada jilid, ada pemotongan dan pengemasan. Ini samplingnya ada 20 sampling dengan waktu menggunakan menit, perhitungan menggunakan menit. Dengan rata-ratanya sebagai berikut. Di percetakan di 1 menit, di sortir di 1,94 menit, di jilid di 1,66 menit, di pemotongan dan pengemasan 1,07 menit. Setelah itu baru kita perhitungan mengenai allowance. Allowance itu apa ya namanya, seperti pemakluman dari suatu kondisi seperti ke belakang, meregangkan otot. Di sini allowance-nya masih normal di bawah 5%. Di bagian di percetakan itu masih di 4%, di sortir 4,3, di buku jilid 4,3 juga, di pemotongan 4,8, di pengemasan di 4%. Dengan perhitungan menggunakan WLA, maka dapat disimpulkan di percetakan itu butuhnya karyawan 0,99, bisa dibulatkan menjadi 1. Di sortir dan tracking butuh 1,76, dibulatkan menjadi 2. Di buku dan jilid butuh 1,58, dibulatkan menjadi 2. Pemotongan butuh 1,2 orang, dibulatkan menjadi 2. Di pengemasan butuh 1,2 orang, dibulatkan menjadi 2. Jadi total keseluruhannya ada 9 karyawan. Jika menggunakan
metode WLA ini maka membutuhkan 9 karyawan tanpa overtime, tapi dengan biayanya menjadi 21.598.920 yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Sedangkan menggunakan perencanaan kapasitas itu hanya butuh 6 orang, tapi lembur di bagian buku, pemotongan, dan pengemasan. Biayanya masih di 17 jutaan setiap bulannya. Ini kita melakukan perencanaan kapasitas dan biaya dengan menggunakan yang paling minimum. Biaya paling minimum kita bisa mengurangi di jumlah tenaga kerja pemotongan. Jadi jumlah tenaga kerja pemotongan bisa kita kurangin menjadi 1 orang, yang hasilnya dari 8 tenaga kerja awal mula dari 19 jutaan kita bisa melakukan pemotongan dengan perencanaan kapasitas dan juga overtime pada bulan-bulan tertentu yang tidak dapat memenuhi hasil dengan biaya menjadi 17 juta. Kesimpulan, jumlah waktu standar proses pembuatan satu produk undangan adalah 8,55 menit, dengan produk kalender 8,46 menit dan produk brosur adalah 8,41 menit. Berdasarkan perhitungan WLA, terdapat 9 orang tenaga kerja tanpa overtime dengan pengeluaran biaya sebesar 21 juta per bulan, dengan rincian membutuhkan 1 tenaga kerja pada sortir, 2 tenaga kerja pada tenaga kerja pada elemen sortir dan tracking, 2 tenaga kerja pada jilid, 2 tenaga kerja pada pemotongan, 2 tenaga kerja pada pengemasan, membutuhkan 9 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja optimal didapatkan berdasarkan perencanaan kapasitas produksi tertinggi per bulan adalah mendapatkan hasil 6 orang tenaga kerja. Sarannya, percetakan Exodus Printing seharusnya mengambil kebijakan mengenai pengoptimalan tenaga kerja, waktu kerja, dan peningkatan produksi agar efisien setiap hari. Usulan memperbaiki kapasitas produksi perusahaan ini memperbaiki kapasitas produksi perusahaan saat ini agar memenuhi permintaan perusahaan seharusnya menerapkan perencanaan kapasitas produksi tiap operator kerja. Terima kasih.